Mengejutkan analisa hukum advokat senior Hotman Paris Hutapea ketika Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan pekan kemarin. Dengan pidana penjara selama 11 tahun. Tuntutan jaksa tersebut sebelumnya ditanggapi dengan goyang velocity oleh Nikita Mirzani di ruang sidang. Namun, Nikita Mirzani menilai tuntutan jaksa tersebut sangat aneh. Bahkan ditudingnya banyak ngarangnya dan sesukanya jaksa penuntut umum saja. Nikita bahkan menuding jaksa membuat tuntan atas dirinya, tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan, tidak sesuai dengan dakwaan, bahkan tidak sesuai dengan fakta persidangan. Menanggapi tuntutan jaksa tersebut, sejumlah praktisi hukum, termasuk Hotman Paris, memberikan analisa dan telisik hukum mereka. Lantas, seperti apa pula telisik hukum dari Sunan Kalijaga hingga Krisnamurti atas tuntutan jaksa atas Nikita Mirzani, hingga nasib Nikita Mirzani dalam kasus yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gladys, seperti diketahui, telah sampai pada sidang putusan pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025 lalu. Dalam sidang beragenda tuntutan tersebut, jaksa menuntut Nikita Mirzani agar dihukum 11 tahun penjara dan didenda senilai 2 miliar rupiah atas perbuatannya diduga telah melakukan aksi pidana pemerasan dengan pengancaman dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Tuntutan jaksa penuntut umum tersebut ditanggapi dengan goyang velocity oleh Nikita Mirzani yang kemudian menghembuskan polemik di ranah publik. Menanggapi tuntutan jaksa atas Nikita Mirzani tersebut yang sudah menjadi polemik panas di ranah publik, advokat senior Hotman Paris Hutapea yang ditemui awak media mengungkapkan analisa hukumnya. Benarkah Nikita Mirzani masih memiliki peluang besar untuk membela diri di muka persidangan sehingga bisa saja vonis yang akan dijatuhkan nanti jidirti lebih kecil dari tuntutan jaksa atau bahkan sama sekali dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan yang menjeratnya? Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Apakah ada tindak pidana? Apakah tidak terjadi tindak pidana? Saya tidak mau memberikan komentar. Hanya saya mengingatkan kepada para pendukung Nikita agar fokus ke surat dakwaan. Jangan terlalu huru hara di pengadilan yang membuat aparat hukum jadi marah. Ya, toh pada akhirnya nasibnya di kita kan di tangan hakim. Jadi fokus kepada surat dakwaan itu. Surat dakwaan itu intinya adalah mempergunakan media elektronik, ya, dengan cara melawan hukum untuk mendapatkan sesuatu. Yang maksudnya di situ, maksudnya jaksa itu adalah untuk mendapatkan uang. Itu pasal 27 ayat 2. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Makanya berarti di sini ada pelapor yang adalah sebagai korban dugaan pemerasan. Ada terlapor yang dianggap sebagai pelaku pemerasan. Jadi pendukung Nikita harusnya fokus kepada apakah pelapor sebagai korban pemerasan itu benar-benar sebagai korban murni atau tidak. Misalnya bahwa ternyata dia itu misalnya ya banyak dia punya produk yang dijual itu melanggar hukum, tidak sesuai peraturan BPOM. Dan untuk itu dia tidak rela kalau sampai si terdakwa untuk
untuk membocorkan di media, akhirnya dikasih uang. Kalau begitu berarti kan dia ada dugaan, dia menutupi dugaan kejahatannya. Kalau seseorang menutupi perbuatan melawan hukumnya, apakah dia korban? Apakah dia cocok jadi pelapor di tindak pidana? Kan dia kan happy, gitu ya? Artinya apa? Boroknya nggak dibongkar, dia kasih duit. Ya, dia rugi uang, tapi dia dapat imbalan. Boroknya tidak dibongkar oleh si terdakwa. Ngerti nggak? Berarti menjadi pertanyaan, apakah itu tergolong sebagai pemerasan? Pemerasan itu kan seseorang tidak melakukan kesalahan, tidak bersalah, tapi diancam untuk menyerahkan uang atau menyerahkan sesuatu, ya kan? Nah, kalau ini kan, apakah memang korban yang dioperasi itu ada kelemahannya, ada boroknya? Kalau memang ada boroknya, dia ngasih uang agar boroknya tidak ketahuan. Menjadi pertanyaan. Yang jelas bahwa ada ribuan pendukung kita chat saya, ribuan, termasuk kalau saya live TikTok untuk jualan parfum. Ya, ada kalau 3.000 viewer itu 2.900 pendukung kita. Jadi memang pendukung kita itu banyak. Ya, bahkan Kamis malam minggu lalu jam tengah malam, jam setengah satu, waktu saya masih berdisco di Atlas Bali, langsung kita tiba-tiba bunyi telepon kita. Tapi saya bilang saya nggak bisa jawab karena gue lagi suasana bising, saya nggak bisa jawab. Ada dia chat, terus nanti kita ngomong lagi, hanya sebatas itu. Ya saya jadi belum sempat bicara apapun. Dia hubungin saya, kalau kau tetap bikin keribu hara di situ, kasih komentar yang sangat aneh-aneh, itu malah membuat hakimnya marah. Pada akhirnya kan dia yang mutus, ngerti kan? Ya, pada akhirnya kan dia yang mutus, ya. Jadi cara terbaik adalah fokus kepada substansi hukumnya. Sebelumnya, Nikita Mirzani selaku terdakwa mengatakan bahwa dirinya menilai tuntutan jaksa penuntut umum atas dirinya dengan ganjaran hukuman selama 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah baginya tidak masalah. Tapi di lain sisi, Nikita Mirzani menilai tuntutan jaksa penuntut umum tersebut dinilainya sangat aneh. Bahkan ibu 3 anak ini mengungkapkan bahwa jaksa berhak menuntut sesukanya. Menurut Nikita, tuntutan jaksa penuntut umum itu seharusnya sesuai dengan berita acara pemeriksaan, dakwaan, dan sesuai dengan fakta persidangan. Jika mengacu pada hal tersebut, maka Nikita Mirzani malah merasa optimis dirinya justru akan divonis bebas. Optimisme tersebut berangkat dari pledoi yang akan dibuat Nikita Mirzani pada persidangan mendatang. 11 tahun nggak ada masalah, itu kan tuntutan, ya kan, tuntutan dari jaksa berhak menuntut suka-suka dia. Yang penting udah selesai nih, jaksa nggak ada nuntut-nuntut lagi, ya kan, nanti tinggal bagian saya di minggu depan. By the way, minggu depan lagi bikin nyicil sedikit-sedikit, ya, kan dikasihnya minggu depan, nanti pulang langsung bikin pledoi lagi. Ya harus, karena kan emang nggak ngelakuin. Tadi terlihat Tapi aku tuh bingung itu, enggak itu, makanya gue tadi mau nanya sama yang mulia gitu, apakah boleh bikin tuntutan itu mengarang-arang? Itu kan tuntutan kan harusnya sesuai sama BAP dan dakwaan dan sesuai fakta persidangan. Tapi ditambah-tambahin gitu kan, ya udahlah, yang penting udah selesai. apa aja ditambah-tambahin? Ngarang-ngarangnya banyak banget. Ini tadi nanyain harta. JPU juga harus dicek tuh hartanya tuh. Karena ada beberapa JPU yang di kasus gua itu tidak mendaftarkan hartanya ke LHKPN ya. Jadi tolong diusut hartanya. Inisial boleh kali? Dona sama Bani. Selain itu, Lintang, adik Nikita Mirzani yang juga hadir dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan atas Nikita Mirzani pada tanggal 9 Oktober 2025 lalu dan mendengar langsung tuntutan dari jaksa penuntut umum atas sang kakak, yaitu hukuman penjara selama 11 tahun dan denda 2 miliar rupiah, turut mengurai tanggapannya. Entah mengapa, Lintang seakan tidak merasa heran mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum atas kakaknya Nikita Mirzani. JPU ya, JPU mah JPU aja, udah gak usah gimana-gimana. Ya di flashback aja ya sama JPU yang lain ya, coba kita lihat.
Dan di sisi lain, pihak kuasa hukum Dr. Reza Gladys memberikan respon terkait tuntutan jaksa atas Nikita Mirzani, yaitu 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah. Dan soal kemudian besar kecilnya tuntutan maupun nanti putusan, itu kan merupakan kewenangan dari jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Saya pikir klien kami menyerahkan sepenuhnya ya kepada aparat penegak hukum, dan seperti itu yang disampaikannya kepada kami tadi siang pada saat kami berkomunikasi. Seperti itu. Pada prinsipnya klien kami kan tidak ada keinginan apapun atau yang lebih kepada arah negatif ya, dari awal seperti itu. Klien kami hanya sebagai warga negara ya yang melaksanakan perbuatan hukum ya, melaporkan dugaan tindak pidana. Dan kemudian seperti biasa bahwa dalam sebuah proses hukum ini kan ada yang disebutkan keadilan, kepastian hukum, dan pemanfaatan. Nah artinya klien kami hanya sebatas bahwa ketika ada dirinya merasa menjadi korban, maka dia hanya sebatas mencari keadilan dan kepastian hukum dan pemanfaatan. Nah soal puas atau tidak puas itu kan subjektif ya. Tapi yang pasti adalah klien kami ini menyatakan ya, ingin memberikan sebuah justifikasi kepada masyarakat banyak bahwa dirinya ini adalah korban. Dirinya ini bukan orang yang bersalah sebagaimana yang dituduhkan oleh terdakwa dan yang lainnya kepada dirinya sebagai pemilik brand owner. Hanya sebatas itu. Soal besar kecil tuntutan, soal besar kecilnya denda, klien kami itu lebih menyerahkan kepada aparat penegak hukum. Seperti itu. Mengejutkan. Analisis hukum advokat senior Hotman Paris Hutapea ketika saat Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Lantas, seperti apa pula telisik hukum dari praktisi hukum Sunan Kalijaga terkait tuntutan jaksa atas Nikita Mirzani selama yaitu 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk intens investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang Praktisi hukum Sunan Kalijaga soroti tuntutan hukuman dari jaksa penuntut umum atas Nikita Mirzani selama 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Sunan Kalijaga mengaku merasa kaget dengan tuntutan jaksa tersebut yang dinilainya tinggi untuk kasus dugaan pemerasan dengan pengancaman dan tindak pindah pencucian uang. Sunan mempertanyakan dasar pijakan dari tuntutan setinggi itu. Dan apa pula predikat crime-nya yang bisa dijadikan acuan? Sunan mengaku bingung dengan munculnya tuntutan jaksa yang setinggi itu terhadap Nikita Mirzani. Karena kalau tuntutannya saja setinggi itu, maka bisa diperkirakan berapa vonisnya nanti oleh majelis hakim. Yang pasti kami ya praktisi hukum juga kaget. Kaget artinya itu tidak main-main, tuntutan 11 tahun dan denda 2 miliar itu bukan tuntutan yang ringan ya. Itu tuntutan yang buat saya luar biasa. Karena ya saya dan Tony ini kan sering mengikuti proses peradilan. Artinya aja kita mendampingi kasus-kasus seperti kayak pembunuhan dan lain sebagainya, itu nggak ada tuntutannya sampai setinggi itu. Makanya ya ini agak bingung juga kalau dituntutnya sudah tinggi gitu, kira-kira mau berapa diputusnya nanti, ya kan? Karena dan atas dasar apa tuntutan setinggi itu? Kira-kira predikat crime yang mana ya yang bisa dijadikan acuan gitu. Kita sama-sama tahu kalau namanya pemerasan itu nggak ada sampai 11 tahun. Ya, makanya itu yang bikin kami kaget tuh, berarti tuntutannya itu dasarnya apa? Dari mana? Ya, fantastis sih. Fantastis artinya kan harusnya kita lihat dulu nih
predikat crime-nya apa, pemerasannya itu kan ada ancaman hukumannya berapa maksimal, berapa minimal. Lalu apakah bisa dikaitkan dengan undang-undang yang lain gitu, pasal-pasal yang lain. Nah, itu sih. Makanya saya kemarin dengarnya juga kaget aja. Sunan Kalijaga juga mengatakan bahwa tuntutan 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah terhadap Nikita Mirzani harus berdasarkan pada dakwaan yang sesuai dengan pasal-pasal dan pengancamannya sebagaimana didakwakan kepada Nikita Mirzani sejak awal. Dan hal itu harus bisa dibuktikan oleh jaksa di persidangan. Sunan Kalijaga juga berharap bahwa dalam tuntutan jaksa tersebut tidak memasukkan pertimbangan perilaku Nikita Mirzani yang dianggap tidak sopan atau tidak kooperatif selama persidangan, tetapi lebih kepada inti dakwaan. Iya, jadi maksud saya pasal TPPU itu kan harus diikuti dengan pasal awalnya gitu loh, ya. Harus ada awalnya, nggak bisa ujuk-ujuk TPPU. Nah, namun demikian tadi yang ditanyakan apakah berpengaruh dengan perilaku ya yang dianggap mungkin tidak sopan atau tidak kooperatif pada saat jalannya persidangan, itu sih saya rasa dan seharusnya pihak jaksa itu tidak memasukkan itu sebagai pertimbangan, karena itu lebih kepada kan ya memang itu namanya jalan satu persidangan, apa saja bisa terjadi, kemungkinan yang hal-hal yang tidak enak atau hal seperti yang mungkin kita lihat itu bisa saja terjadi. Sehingga saya harap ya 11 tahun tuntutan dan 2 miliar denda itu harus lahir dari betul-betul pasal-pasal dan ancamannya dan dapat dibuktikannya. Jadi bukan berdasarkan karena jaksanya baper, marah, kecewa, tersinggung, jadi ikut juga dimasukkan pasal gregetnya gitu. Saya rasa jangan sampai seperti itu. Jujur saya dari awal memang melihat kasus ini, saya sebagai orang hukum ya agak bingung. Cuma saya coba berpositif thinking bahwa mungkin saja pihak kejaksaan itu setelah menganalisa, menggali, mungkin juga dengan adanya gelar-gelar perkara, pihak kejaksaan bisa melihat, menemukan, oh ini lebih tepat, lebih cocoknya bukan pasal yang ini, tapi yang ini. Ya tentunya semua harus berdasarkan bukti dan fakta-fakta dalam persidangan, gitu loh. Ya saya yakin juga pihak kejaksaan juga berhati-hatilah, tidak gegabah, tidak semena-mena atau tidak menggunakan ego atau perasaannya dalam menuntut, mengambil satu kebijakan terhadap kasus ini. Mengejutkan, respon Sunan Kalijaga terkait tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Nikita Mirzani dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Lantas, seperti apa pula analisis para praktisi hukum terkait tuntutan 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah oleh jaksa penuntut umum atas Nikita Mirzani tersebut? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Selain itu, praktisi hukum Krisnamurti juga memberikan analisis hukumnya terkait tuntutan jaksa penuntut umum atas Nikita Mirzani, yaitu 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Menurut Krisnamurti, tuntutan tersebut bila dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain terbilang cukup tinggi. Krisnamurti mempertanyakan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan seperti apa yang membuat jaksa menuntut Nikita setinggi itu. Meski demikian, menurut Krisnamurti, masih ada kesempatan bagi Nikita untuk membela diri, khususnya pada saat pledoi nantinya. Pada saat itulah, kuasa hukum Nikita harus bisa menyodorkan bukti-bukti yang mematahkan pembuktian dari jaksa penuntut umum. Pertama, saya kan tidak mengikuti dalam sidangnya kasus Nikita Mirzani.
saya hanya mengikuti daripada medsos juga berita-berita yang ada dalam sidangnya Nikita Mirzani. Apa sih, pertanyaan saya kan gini, apa sih yang membuktikan jaksa dalam kasusnya Nikita Mirzani sehingga jaksa dapat menuntut 11 tahun? Apakah bukti pemerasannya itu betul-betul ada? Lalu kemudian menyebarkan sebuah informasi dalam undang-undang ITE juga betul-betul ada. Lalu kemudian dengan kasus TPPU-nya tuh apakah betul-betul ada? Kalau melihat daripada kasus-kasus yang lain, menurut saya sih sangat cukup tinggi, gitu. Sangat cukup tinggi dalam tuntutan 11 tahun ini. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa yang membuat saya dengan dasar apa mereka mempunyai bukti-bukti dalam fakta persidangan sehingga dapat menuntut 11 tahun kepada Nikita Mirzani. Nah, apakah tuntutan itu sudah tepat atau Nikita Mirzani? Untuk Nikita Mirzani, ya kembali lagi tadi tepat atau tidak tepatnya kan dilihat daripada fakta persidangan yang meyakinkan bukti jaksa itu sehingga menuntut Nikita Mirzani 11 tahun harus dibuktikan loh oleh jaksa penuntut terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap pemerasan yang selama ini kita dengar kan bahwa pemerasannya itu. Jadi kembali lagi apa yang meyakinkan jaksa itu kan sehingga dia bisa menuntut 11 tahun kepada Nikita Mirzani. Ketiga, menurut Nikita Mirzani, tuntutan JPU kepada dirinya ngarang-ngarang dan ditambah-tambahin harusnya sesuai dengan BAP, dakwaan dan juga fakta persidangan. Tanggapan Mas Kresna seperti apa? Gini loh, Nikita Mirzani itu didampingi oleh seorang penasihat hukum. Lah ketika kita akan bersidang, seluruh berkas diserahkan kepada penasihat hukumnya. Lalu kemudian Nikita Mirzani selama menjalani sidang, dia melihat beberapa saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut, kemudian daripada lawyernya memberikan masukan-masukan kepada Nikita Mirzani terhadap keterangan-keterangan saksi, artinya apa, buktinya apa, dan seperti bagaimana. Ya kan? Kalau Nikita Mirzani berpendapat bahwa itu ngarang-ngarang, berarti kan ada ketidaksesuaian antara bukti-buktinya jaksa dengan bukti-buktinya yang dimiliki oleh lawyernya daripada kuasa hukumnya si Nikita Mirzani. Ya, sehingga Nikita Mirzani bisa meluapkan itu adalah bukti-bukti yang ngarang dan sebagainya. Kenapa Nikita Mirzani dituntut lebih tinggi daripada Mail? Karena mungkin jaksa penuntut berpendapat bahwa dianggapnya Nikita Mirzani adalah sebagai otak daripada perbuatan tindak pidana tersebut. Dia yang memerintah, dia yang menyuruh, lalu kemudian dia yang mengarahkan. Itu mungkin pendapat jaksa seperti itu. Sedangkan peranan Mail dianggap oleh jaksa hanya sebagai pembantu dalam melaksanakan sebuah tindak pidana tersebut yang dapat dibuktikannya seperti itu oleh jaksa. Jadi tentunya hukuman-hukumannya itu pasti berbeda, sehingga jaksa sah-sah saja kalau mau menuntut itu lebih tinggi daripada Mail. Biasanya dari saya ya sebagai praktisi hukum, dari sidang-sidang yang ada antara tuntutan jaksa dengan vonis hakim itu biasanya berbeda, biasanya sih lebih rendah. Kalaupun misalkan tuntutan jaksa dengan vonis hakim sama, itu juga jarang. Tapi bisa saja vonis hakim itu melebihi daripada tuntutan jaksa. Itu lebih jarang terjadi karena beberapa aspek di dalam fakta-fakta persidangan, kemudian hakim bisa melihat juga terus bagaimana nanti ke depannya yang akan dijalani kehidupannya oleh Nikita Mirzani. Jadi itu menjadi pertimbangan hakim itu sendiri, ya kan, menjadi pertimbangan hakim sendiri. Yang namanya produk hukum itu adalah vonis. Nah, kalau vonis hukum, vonis hakim itu adalah putusan hukum, berarti berkekuatan tetap. Pledoi ini adalah kesempatan emas yang harus digunakan oleh terdakwa Nikita Mirzani. Dan pengacara Nikita Mirzani harus berjuang keras untuk berargumentasi, mematahkan argumentasi pembuktian jaksa dalam tuntutannya jaksa. Sehingga ini adalah kesempatan emas yang harus digunakan. Misalkan dia mempunyai bukti-bukti kan yang di luar dari bukti-bukti itu yang tidak sesuai, kan dapat dibuktikan kan oleh pengacaranya dan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani dia kan bahwa mematahkan argumentasinya
bahwa pemerasan itu tidak ada. Kemudian tindak pidana pencucian uangnya itu tidak ada. Lalu menyebarkan pencemaran nama baik dengan undang-undang IT itu tidak ada. Jadi kesempatan emas ini harus benar-benar dibuktikan. Dengan pledoi ini nanti hakim akan melihat pledoinya isinya seperti apa, argumentasinya seperti apa. Bisa saja tuntutannya akan menjadi rendah. Bahkan kalau penilaian majelis nantinya berpendapat lain, bisa saja sebuah putusan bebas untuk Nikita Mirzani. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.